Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum. Sambil nunggu asar ya teman-teman. Aku lagi nunggu asar. Di sini sudah 14.46, asar di 15.08. Senin libur ya, jangan ditungguin videonya. Nih jam segini aku udah beres semua pekerjaan rumahku ya. Pekerjaan perbabuanku sudah selesai dan hari ini insya Allah tim lagi nyari resto yang dekat dengan sini, yang murah. Kita insya Allah mau buka bersama, insya Allah. Jadi masih dibahas di grup, masih pembahasan ngalor ngidul dulu. Kita buka bersama tapi nyari yang murah, istilahnya bukan yang mahal ya. Harusnya libur, nggak ada video, kenapa Mas Tulus bikin video? Ya ini cuman sambil nunggu asar, aku pengen menyampaikan satu poin yang menurut aku ini hal yang apa ya, yang menarik buat aku sampaikan ke kalian. Aku udah janji tanggal 10 kita spill ya. Teman-teman, ternyata tuh ada beberapa donasi yang masuk ke kita, ke nasi box, tapi ternyata bukan buat nasi box. Jadi yang kemarin aku kepoin 1,1 itu, sebagian yang 200.000 ternyata buat apa, among-among. Jadi transfernya ke situ. Tapi per hari ini aku update dulu jumlahnya. Siap. Ada jamnya tuh. 14.48, donasinya di sini jumlahnya. Rekening donasinya. Ya. 149 lah, 1,49 per tanggal 10 Maret 2025. Alhamdulillah. Yuk doain teman-teman, karena aku pengennya sih kalau bisa, amin, Allah izinkan, aku pengennya sebelum, jangan deket gitu loh, jangan bareng sama ngomong-ngomong kita. Jadi mudah-mudahan nanti masih Allah bantu, Allah izinkan ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu. Teman-teman yang masih pengen bantu, cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000 ya. Selebihnya terserah teman-teman ke rekening yang di kolom deskripsi BRI atas namanya Tulus Rianto. Oke, terima kasih yang sudah bantu, matur nuwun. Gusti Allah berkahi jenengan, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah kabul hajatnya sesuai dengan yang diniatkan. Semoga jenengan yang sedekah hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Sambil nunggu asar ya teman-teman, aku pengen menyampaikan apa ya, satu poin yang menarik menurut saya, karena sebetulnya kesadaran-kesadaran manusia itu sudah coba disadarkan, sudah coba ditegur artinya. Jadi ini sore ini sambil ngobrol-ngobrol sama Eyang tadi aku sempat beliau sempat nyeletuk, sebenarnya dawuh itu sudah diberikan ke beberapa orang. Artinya ada beberapa orang sudah memberikan peringatan ke dawuhnya masing-masing, kemudian ke jalurnya masing-masing sesuai dengan jalurnya, tapi tidak difahami. Artinya selama ini banyak orang yang abai terkait dengan peringatan yang sudah diberikan oleh siapa yang memberikan peringatan, Mas Tulus. Yang memberikan peringatan itu adalah leluhur kita. Sebegitu cintanya mereka dengan kita ya. Walaupun kadang-kadang ada loh orang yang tidak yang tidak ini, tidak itu. By the way, tidak mengingat leluhur maksudnya. Sorry. Aku juga
apa ya, sedikit berkomentar dengan beberapa komentar yang mengatakan bahwa kita tuh disuruh dikembalikan ke ajaran lawas. Kemudian kalau orang Jawa itu harus meditasi, harus ini. By the way, itu sesuai dengan kemauan kita ya, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi ya bukan berarti jangan bawa ajaran dari sana dari sini, jangan bawa keyakinan dari sana dari sini. Sepertinya pemahaman jenengan harus diluruskan. Kalau memang seperti itu ya. Sekali lagi kalau yang tidak suka dengan konteks yang saya sebutkan di sini, karena di sini tuh saya nggak bisa menyebutkan satu keyakinan toh. Saya nggak bisa mewakili. Jadi saya bilang sesuai dengan keyakinan. Yang Muslim tetap tetap ngadopsi kejawen, ya nggak masalah, nggak apa-apa, silahkan jika itu menurut jenengan benar. Jadi tidak selalu orang Jawa tuh harus meditasi, orang Jawa tuh kalau Islam harus kejawen, nggak selalu kayak gitu. Sekali lagi kembali ke keyakinan kita. Jadi aku juga nggak mau jadi orang sok-sok bener lah berkomentar untuk itu, karena jujur ya, perdebatan soal agama itu di leluhur kita juga banyak banget yang justru tidak diributkan. Kalau makanya kebanyakan leluhur kita kalau ditanya agamanya apa, agamanya satu, karena mereka nggak mau mengkotakkan keyakinan untuk sesuatu gitu loh. Apalagi kita yang di dunia ini hanya meneruskan, terus kita sok-sokan kudu harus kayak gini, nggak gitu juga, nggak kayak gitu juga. Jadi soal keyakinan leluhur kita nggak minta kita harus balik ke keyakinan kita yang lama, harus dengan orang Jawa dengan cara Jawa, nggak kayak gitu konteksnya bro. Harus diluruskan itu ya. Kalau yang nggak seneng ya monggo terserah, tapi itu harus diluruskan supaya kita ini nggak terbebani dengan itu. Manembah kepada Gusti Allah atau kepada Tuhan itu ya sesuai dengan keyakinan kita. Kowe arep maksa wong Kristen kon salat yo mo. Ya, sama ya seperti itu. Jadi jenengan punya pendapat, orang punya pendapat, punya persepsi. Nah, persepsi saya seperti ini. Itu versi saya. Kalau sejajar dengan pikiran jenengan yo monggo, tidak masalah. Ingat ya, saya bukan orang yang anti sesaji, saya bukan orang yang anti Islam kejawen, saya bukan orang yang anti-anti terkait dengan keyakinan tertentu. Jadi, karena saya juga Jawa, darah Jawa, saya lahir di Lampung tapi orang tua saya Jawa, jadi ya saya punya hak untuk menjalani sesuatu sesuai dengan keyakinan saya. Tidak perlu dipaksa. Orang Jawa tuh harus kayak gini. Yang penting kita tahu asal-usul kita tahu kita dengan caranya. Jenengan dengan cara jenengan, orang dengan cara orang. Itu masing-masing. Kembali ke caranya jenengan. Jangan paksa orang harus seperti yang kalian mau. Karena kalian tuh bukan Tuhan. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh maksa. Wong Kristen sing Jawa berarti jangan lupa Jawanya. Harus meditasi. Ya, kalau mereka suka meditasi. Kalau tidak, itu nggak bisa kita paksa. Sekali lagi soal keyakinan, di konten saya itu jangan diperdebatkan. Ya, kembali ke jenengan kersanya seperti itu. Apakah orang Jawa semua seperti itu? Mungkin dulu leluhur kita seperti itu. Tetapi apakah sekarang bisa diaplikasikan dengan kita, dibarengi dengan keyakinan kita? Belum tentu. Soal keyakinan tuh kembali ke pemikiran kita, hak setiap warga negara, nggak bisa dipaksa. Mau sukunya apapun, ya. Nggak cuma orang Jawa kok yang punya adat tradisi, orang Sunda, orang Padang, orang Palembang, semua punya tradisi. Tapi ya diselaraskan dengan keyakinan kita. Seperti itu ya. Sing penting nguri-nguri boleh nek arep jenengan rasa rujuk, tapi jangan paksa orang lain juga harus seperti yang jenengan mau. Karena jenengan bukan Tuhan. Jadi ya kita harus menerima, mengakomodir apapun yang masuk. Yo jenenge ngrasu agama apa wae oleh kok. Kowe Islam, tapi kowe meditasi. Sing larang sapa? Gak ada yang larang. Jadi tidak selalu garisnya ke situ. Jadi di sini saya meluruskan ya, karena aku banyak baca-baca komentar yang justru peradaban lama lah, kemudian agamanya harus agama lama dan seterusnya, harus kembali ke itu. Yang berkeyakinan itu ya boleh, yang tidak juga jangan dipaksa ya. Jadi itu saya bisa menyampaikan ini karena memang betul-betul saya itu ya diskusi dengan Eyang yang notabene beliau orang lama, beliau lebih tahu soal itu. Dalam hal ini beliau betul-betul mengingatkan kita untuk tidak memperdebatkan keyakinan dan ya nguri-nguri tradisi, silakan disatukan dengan Islam. Yo monggo ya. Ada Kanjeng Sunan Kalijogo yang menyatukan tradisi Jawa yang tadinya Hindu di Islamkan. Itu kan nggak salah toh.
Yo, jadi kita orang Jawa ya tetap dengan Jawanya, kita agama dengan agamanya. Jangan hujat agama ini dari negara sana, agama ini dari negara sana. Jangan kayak gitu. Di channelnya Mas Tulus nggak boleh. Oke? Sing sare ya. Seneng ya tontonan, rasa seneng tidak sepemikiran dengan kamu, silakan di skip wae. Itu simpel ya. Kembali ke pesan yang tadi. Itu intinya juga salah satu obrolanku sih hari ini soal agama tadi. Nanti kita jabarkan ke situ lagi atau kita tuntaskan dulu pembahasan kita. Nah, oke. Soal agama ini memang satu hal yang saya itu sudah tertarik sudah lama. Sering baca-baca komentar orang itu. Kadang-kadang begini teman-teman. Kontenku itu banyak banget orang-orang yang maaf dalam tanda kutip sotoy, sok tahu, kemudian kemeruh, malah terkesan gurui orang. Di komentar-komentar tuh aku sering baca beberapa komentar yang nanti gini, udah jelas-jelas yang aku bahas itu, dia ngomong lagi, waspada dengan ini, wis tak bahas dengan videoku, ditulis lagi dengan dia. Aku juga nggak tahu apakah memang dia punya kelebihan atau memang dia punya feeling itu dan seterusnya. Aku nggak masalah soal itu, silahkan semua orang boleh berkomentar. Tetapi ada beberapa komentar yang memang artinya terkesan menggurui, terkesan kemeruh itu sok tahu, terkesan dia itu orang paling benar. Aku beberapa kali baca komentar, tapi aku skip karena menurut aku ya semua orang boleh berkomentar apapun, ya boleh menyampaikan pendapat. Dan ini tadi juga aku sempat ngobrol sama yang apa yang mau aku apa pindah ke ini, keyakinan ini tadi yang, kok kamu ngomong kayak gitu? Yang aja kaget. Jadi sebenarnya soal keyakinan leluhur kita tuh tidak pernah memaksa. Maksudnya jenengan tadinya ini pindah ke sini, terus jenengan begini. Apa nanti leluhur marah? Mereka kaget dengan pilihan kita. Tetapi sekali lagi, agama itu memilih teman-teman. Agama itu akan memilih kita. Jadi jenengan dengan keyakinan jenengan yang dibawa. Jadi tulung ojo perdebatan soal agama lagi. Nanti kalau ya kita kan negara yang apa ya? Ada hak asasi manusia, semua orang boleh melihat itu. Dan Eyang juga menyampaikan pesan soal keyakinan tadi untuk hal seperti itu harus diluruskan. Aku meluruskan juga dari omongannya Eyang. Jadi di sini bukan aku sok tahu, tapi hal itu harus diluruskan. Tidak semua harus seperti itu. Mau kaya ngono ya ora apa-apa, nek ora ya aja dipaksa liyane, ya. Jangan seakan-akan pendapatmu itu benar. Itu harus diluruskan. Bukan menjadi sesuatu bumerang yang artinya akan nambahin dirimu menjadi orang yang dianggap pintar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi harus ada batasan. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kembali ke yang disampaikan yang sebelumnya. Kita skip dulu soal keyakinan-keyakinan itu. Intinya kalau leluhur kita itu maunya, simpelnya, agamamu itu antara kamu dan Tuhan. Gak usah perdebatkan soal itu. Kamu mau apa, mau ngelakuin apa, silahkan. Jika menurutmu benar, boleh-boleh saja. Selama tidak mengganggu, tidak dilarang dalam keyakinan yang kamu pilih. Wes ngono wae. Neng kowe wis ngerasa Islam, neng Islam nggak boleh ngene, tapi mbok peksa berarti kowe sing kleru. Istilahnya gitu. Nah, makanya kalau dijadikan satu, kemungkinan susah. Karena kita dulunya Hindu, teman-teman, dan cara orang Hindu ke Islam mungkin akan tidak sesuai dengan syariat gitu loh. Jadi makanya selaraskan. Tidak disatukan tapi diselaraskan ya. Kamu melakukan itu sebagai wujud melestarikan tradisi, kamu beribadah sebagai wujud keyakinan kamu kepada Tuhan gitu ya. Maaf aku nggak menggurui, tapi ini penjelasan dari aku menjawab komentar-komentar teman-teman. Itu tanggapannya jenengan piye ya terserah. Nah, kedua, ada tadi yang pertama yang menyampaikan malah ketutup ya jadinya ya. Soal dawuh. Sebetulnya terkait dengan musibah, terkait dengan adanya sesuatu, Eyang tuh sudah memberikan dawuh kepada beberapa penerusnya. Artinya beliau tuh menyampaikan dari beberapa sisi, termasuk dari penerus-penerusnya beliau semua. Ada yang lewat mungkin mimpi, lewat dawuh kepada manusia, kemudian mungkin juga lewat Mas Tulus, mungkin juga lewat orang-orang yang memahami itu. Tetapi dawuhnya yang dimaksud ini, dawuh yang harus diserap. Dawuh yang memang harus diambil sisi yang sebenar-benarnya, karena banyak sekali kalau lagi begini teman-teman, dawuh yang turun katanya, dawuh yang saya terima dari Bunda Ratu Laut Kidul, aku keturunan Ratu Laut Kidul, aku anaknya Ratu Laut Kidul, aku anaknya Prabu Siliwangi, itu tuh akan banyak yang nongol-nongol kayak gitu-gitu. Jadi juga harus hati-hati, karena
Ya kalian cerna sendiri saja. Tapi artinya memang ada dawuh-dawuh yang sudah disampaikan menurut Eyang lewat garis keturunannya yang pertama. Kemudian dawuhnya juga sudah disampaikan lewat alam sebetulnya. Cuman kitanya nggak peka. Ya maklum ya, kita kan manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sempurna kan miliknya Tuhan. Jadi wajar kalau artinya kita merasa apa ya, kita lebih bodoh atau tidak peka dengan alam yang sudah menyampaikan pesan ini. Jadi kenapa yang menyampaikan ini? Karena masih ada jalan-jalan atau potensi-potensi yang cukup besar. Seperti video sebelumnya saya sudah sampaikan. Oh iya, ada jebol tanggul lagi di Gerobokan ya. Besok kita bahas ya teman-teman. Setuju bahas jebolnya Gerobokan, banjir Gerobokan? Tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingat aku pernah nyenggol 89, hati-hati ya. Gitu. Itu 89 harus hati-hati ya soal air, soal longsor dan seterusnya, bendungan jebol malah. Ternyata betul ada bendungan jebol, bahkan 2 titik di Gerobokan sampai banjir. Nanti kita bahas di video berikutnya. Potensi dengan skala yang besar ini juga masih cukup signifikan sekali, akan menjadi sebuah perkara yang tidak dalam tanda kutip bain-bain, tidak bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh karena kemungkinan masih ada, bahkan 11 ke atas itu naudzubillah min dzalik, ada beberapa poin di mana ada korban yang banyak, kecelakaan darat banyak, itu harus hati-hati. 11 ini kompleks. 11 ini tanggal 11 besok ya, ada pengambilan tumbal yang cukup banyak dari beberapa sisi, termasuk kecelakaan dan juga musibah alam. Itu poin yang terkuat. Elemen apa yang paling kuat di tanggal 11 kalau dihitung? Itu elemen tanah sama air. Itu elemen yang cukup kuat. Jadi masih harus waspada. BMKG juga sudah menyampaikan, merilis bahwa ada kemungkinan 11 sampai tanggal 20 kalau tidak salah, kemungkinan akan ada peningkatan untuk itu. Ditambah lagi kemarin yang sudah menyampaikan bahwa ada bola hitam yang blek sudah masuk, tinggal duduk nambahin power. Itu yang sedikit banyak menurutku perlu dijadikan kehati-hatian. Sebetulnya apa ya, tidak ada yang kebetulan sih, tidak ada yang kebetulan bagi tangan Tuhan, karena memang apa yang terjadi di depan kita ketemu dengan si A si B, kita kita begini kita begitu, semua itu sudah diatur sama Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Jadi semua yang Tuhan sampaikan ke kita itu merupakan warning, sudah ada peringatan. Nah, menurut Eyang, dawuh tadi sudah sampai dari beberapa orang, cuman tidak peka, tidak difahami. Kemudian selain dari leluhur, alam juga sudah memberikan leluhur memberikan dawuh lewat pesan alam. Nah, cuma kitanya juga sekali lagi saya sampaikan, maaf, kita bukan orang-orang yang hebat, yang masih dalam tanda kutip sedikit banyaknya bodoh dalam tanda kutip, kurang peka untuk menerima apa yang sudah disampaikan oleh leluhur, oleh Tuhan lewat dawuh-dawuh tertentu tadi. Dawuh di sini artinya pesan lah, simpelnya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dipanjang-panjangkan nanti. Karena kalau sudah ngomong dawuh ini artinya kemana-mana, seakan-akan dawuh dari sini dari situ untuk ini juga satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian. Aku nggak mau terlalu guys. Aku mau dianggap ngene-ngene, aku malah mau saya enenge wae lah, sak mati wae. Nggak usah berlebihan, secukupnya, sebatasnya. Intinya nggak perlu yang aneh-aneh. Seperti itu ya orang baik ya. Telepon? Oke. Saya ngarep ngetot nih, coro mbien yo monggo, sing ora juga ojo dipaksa. Kembali itu pesannya beliau. Jadi simpel saja, nggak usah terlalu berlebihan untuk mengeksekusi sesuatu kemudian maksa orang, oh kudu ngene, kudu ngene, nggak boleh. Ya, sekali lagi kita bukan Tuhan, harus ada kesadaran itu. Kita bukan Tuhan, nggak semua yang kita mau harus seperti mau kita. Itu yang harus kita tahu. Kita ini manusia biasa. Yang paling dekat sama kita apa? Ajal. Jadi sudahlah, kita dengan cara kita. Ya gue mau satu, kembali ke lakum dinukum aliyadin, agamamu agamaku, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian lebih baik untuk sareh, artinya di sini untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu, baru kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Itu pun batasannya tetap hanya menyampaikan, bukan menggurui, bukan memaksa. Ya, gitu. Terima kasih. Campur lagi guys. Harap aja asar ya, pasti asar sih.
Nih anak-anak lagi pada pengen ngaji bareng. Minta doanya juga sama teman-teman ya. Ini sebagian masih sudah baik bentuknya tapi agak kurang respon kalau suruh baca syahadat. Nih orang-orang tuanya nih, ayo dong ya. Bapaknya khususnya nih. Ayo dong arah hidupnya diarahin ke yang baik biar nggak biar nggak terdampak ke anaknya gitu loh. Ini agak susah nanti jadinya ya. Waduh, gitu loh guys. Barusan ada komentar malah yang kangkung, bukan kakung ya. Ini ngecek ini pasti sudah. Alhamdulillah medalik. Oni Susana. Komentarnya juga gitu agak kurang enak. Dawuh leluhur nih disampaikan. Dia komentarnya apa? Pakai ikan asin enggak? Ya Allah. Muga-muga panjang umur ya iki aku niki. Komentare. Yang jenengan dingano. Jenengan dikandakne yang kangkung. Jenenge sapa iki? Tak tutuhne. Oni Suzana. Ki aku nih guys. Ketok lah. Komentari yang kangkung ini pas banget, aku baru mau closing dia masuk komentarnya. Ya muka-muka panjang umur ya, tak betah murah rezeki jenenge Oni Susana. Wah tadi artis iki san. Pun ya teman-teman, itu yang pengen Mas Tulu sampaikan. Mau arahin dengan dia kayak judul apa, sing penting tak gawe video sing bar tak obrol karo yang. Poinnya adalah sing sareh. Terus kita juga harus menyadari, harus peka membaca apa yang alam sampaikan, membaca dawuh yang disampaikan dari Allah, dari leluhur, dari alam buat kita. Sebenarnya fungsinya ada, tujuannya juga ada. Sehat berkah untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasar sih guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.